Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Offering A 2018 dengan anggota Kak Zuhratul Mufidah NIM 1803 416 17558, Kak Zahra Firdaus NIM 1803 416 17513, dan saya Safina Wahyuntias NIM 2003 416 17303 akan mempresentasikan mengenai evolusi dan agama. Pada topik evolusi dan agama, kita dapat mengumpulkan beberapa latar belakang, yaitu teori evolusi biologi seringkali dibicarakan saat ini merupakan hasil dari teori Charles Robert Darwin. Beliau mengemukakan bahwa hewan, tumbuhan, dan juga manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana dan akhirnya berkembang menjadi berbagai spesies organisme di muka bumi sekarang ini. Dalam teorinya, Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi organik terjadi dikarenakan peristiwa seleksi alam. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Darwin mendapat tentangan dari golongan agamawan. Dari hal tersebut, terdapat 3 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, bagaimanakah bentuk hubungan dari konsep evolusi sebagai perwujudan kajian ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Lalu yang kedua, mengapa teori evolusi sulit diterima oleh kaum beragama. Dan yang ketiga, bagaimanakah bentuk sumber publikasi yang cenderung memicu kontroversi di masyarakat. Dari 3 rumusan masalah tersebut nantinya akan dibahas pada presentasi kelompok kami kali ini. Dan tentunya dari rumusan masalah terdapat tujuan, dan tujuan tersebut merupakan dapat memahami bentuk hubungan dari konsep evolusi sebagai perwujudan kajian ayat kauniyah dan ayat kauliyah, dapat memahami alasan teori evolusi sulit diterima oleh kaum beragama, dan mampu menganalisis bentuk sumber publikasi yang cenderung memicu kontroversi di masyarakat. Pada bahasan pertama, mengenai hubungan dari konsep evolusi sebagai perwujudan kajian ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Evolusi biologi sendiri mengarah kepada ide yang menjelaskan bahwa makhluk hidup pertama adalah hasil dari evolusi molekul anorganik. Dan teori evolusi menurut Widodo dan kawan-kawan pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2003, evolusi merupakan teori yang menerangkan proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Pada awalnya, Darwin menyatakan bahwa seleksi alam merupakan penyebab utama terjadinya evolusi. Akan tetapi, pandangan tersebut berubah setelah beberapa dekade. Karena teori evolusi ini dikaitkan dengan ayat kauniyah dan ayat kauliyah, dan ayat kauliyah tersebut memiliki pengertian bahwa ayat-ayat berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Quran. Dan ayat kauniyah sendiri sering juga disebut dengan fenomena alam. Ilmuwan Islam telah mengembangkan metode yang ketat untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, dan metode ini telah memperhatikan validitas dan reliabilitas ilmu pengetahuan yang ketat. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Berkaitan dengan ayat kauniyah ini sering juga disebut dengan fenomena alam. Dalam Islam, ayat kauliyah dan ayat kauniyah bukan merupakan hal yang bertentangan, melainkan suatu kesatuan yang bersama-sama membentuk suatu ilmu pengetahuan. Bahkan pada umat Islam diwajibkan untuk membaca alam semesta untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih dalam. Dengan menjadikan ayat kauliyah sebagai landasan berpikir, maka diharapkan kesalahan kerangka pikir dalam membahas ayat kauniyah dapat dihindarkan. Dalam membaca ayat kauniyah, ilmu pengetahuan Islam dapat mengambil metodologi yang telah cukup dikenal dalam psikologi perkembangan modern selama tidak bertentangan dengan pembacaan ayat kauliyah.
Metodologi penelitian ilmiah sendiri merupakan serangkaian pengukuran yang memperhatikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, sehingga diharapkan prinsip atau teori yang dihasilkan lebih dapat memiliki nilai kebenaran. Nah, Al-Quran juga mengajarkan bahwa perkembangan manusia merupakan proses simultan dari aspek-aspek yang berhubungan. Beberapa aspeknya misalnya perkembangan fisik dan mental dari seseorang, misalnya terjadi bersama-sama dengan perkembangan sosial, emosional, dan moral. Pada setiap tahap, segala aspek ini tumbuh dan mencapai kematangan secara proporsional dan berurutan, yang terjadi dari gejala alamiah yang simultan. Banyak ayat yang menyatakan perkembangan berkaitan pada segala aspek, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, sebagian umat Islam banyak yang menolak dengan adanya teori evolusi ini, karena banyak di antara mereka yang salah paham tentang teori evolusi. Salah satu kesalahpahaman mereka yaitu dengan menyatakan teori evolusi mempercayai bahwa manusia mempunyai nenek moyang kera. Faktanya, hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal karena Darwin sendiri tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Nah, fakta menarik dari isu evolusi ini adalah bahwa justru Islamlah yang telah lama membicarakan teori evolusi jauh sebelum Darwin dilahirkan. Beberapa tokoh Islam seperti Al-Jahiz, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Miskawayh merupakan segelintir dari sekian banyak ilmuwan muslim yang telah mengungkapkan tentang makhluk yang terus berevolusi jauh sebelum teori evolusi Darwin. Abu Usman Amr atau Al-Jahiz merupakan seorang ilmuwan muslim pada abad ke-9. Beliau dalam kitab Al-Hayawan atau buku hewan telah menjelaskan teori survival sebagai dasar dari mekanisme evolusi dan seleksi alam. Al-Jahiz berpendapat bahwa suatu spesies akan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda dan akhirnya melahirkan spesies yang baru. Selain itu, terdapat tokoh lain seperti Ibnu Miskawayh yang merupakan seorang ilmuwan muslim di abad 10 yang menjelaskan tentang teori evolusi dengan sangat mendetail dan mengkombinasikannya dengan metafisika sebagai sebuah siklus innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau sesungguhnya kita dari Allah dan kepadanya kita kembali. Selain itu juga terdapat tokoh lain yaitu Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah yang sangat populer baik di kalangan muslim maupun barat. Beliau juga menjelaskan mengenai teori evolusi. Nah, sebenarnya apa sih alasan teori evolusi ini sulit diterima oleh kaum beragama? Jadi mayoritas masyarakat yang menolak atau yang kontra dengan teori evolusi ini merupakan masyarakat beragama. Salah satu alasannya adalah beberapa golongan dari kaum beragama menolak teori evolusi yang dibawa oleh Darwin. Alasan selanjutnya adalah kebanyakan mereka itu menganggap bahwa teori evolusi ini bertentangan dengan agama. Mereka menganggap teori ini mengesampingkan atau bahkan mereduksi ajaran agama. Nah, anggapan ini sebenarnya salah karena banyak kesalahpahaman mereka mengenai teori evolusi yang sudah saya jelaskan. Beberapa kalangan juga menentang adanya teori evolusi. Itu menyatakan bahwa evolusi tidak pernah diobservasi secara langsung. Evolusi merupakan perubahan gen pool suatu populasi. Dan bukti yang telah dinyatakan untuk membuktikan teori evolusi ini bukanlah hanya sebatas apa yang dilihat dan diamati mata manusia secara langsung. Jadi dikatakan bahwa evolusi ini hanyalah sebuah teori dan belum pernah dibuktikan, merupakan poin yang sering disuarakan oleh para penentang teori evolusi. Padahal sebenarnya teori merupakan kumpulan dari beberapa prinsip, di mana prinsip merupakan kumpulan dari beberapa konsep dan konsep sendiri merupakan kumpulan dari beberapa fakta. Teori evolusi merupakan satu-satunya teori kehidupan yang telah lolos banyak uji ilmiah hingga saat ini.
Nah, alasan lain yaitu evolusi ini melanggar hukum termodinamika ataupun tidak ada fosil transisi sebenarnya yang merupakan kesalahan konsep yang perlu diluruskan. Analisis sumber publikasi yang memicu kontroversi di masyarakat. Teori evolusi sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mempunyai kepercayaan atau memandangnya dari sudut pandang agama. Hal ini sebagian besar menolak teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin, karena mereka beranggapan bahwa teori ini bertentangan dengan ajaran agama yang mereka pelajari. Berikut beberapa kajian sumber ilmiah yang cenderung memicu kontroversial di masyarakat. Yang pertama, pandangan Darwin terhadap adanya Tuhan. Gaddafi di tahun 2008 menyatakan bahwa teori evolusi yang dicetuskan oleh Darwin menolak mencantumkan campur tangan Tuhan atas penciptaan makhluk hidup. Ia menjelaskan bahwa Darwin memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Pernyataan ini tentu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Karena bagi seorang yang awam dan tidak mengetahui keseluruhan isi dari teori Darwin, langsung terprovokasi terhadap pernyataan tersebut. Faktanya, pada buku yang ditulis Darwin yaitu The Origin of Species, ia mengatakan yang artinya ada keagungan dalam pandangan hidup ini dengan beberapa kekuatan yang pada awalnya dihembuskan oleh Sang Pencipta ke dalam beberapa bentuk atau menjadi satu, dan bahwa sementara planet telah berputar menuruti hukum tetap atau gravitasi, bentuknya begitu sederhana. Sebuah permulaan yang tak ada habisnya, terindah dan terindahkan, telah dan sedang berkembang. Yang kedua adalah hubungan antara Adam dan Homo sapiens. Asal-usul manusia yang telah dijelaskan dalam teori evolusi juga mengalami polemik di masyarakat. Banyak yang tidak dapat menerima bahwa teori tersebut karena menjelaskan bahwa manusia berawal dari kera atau keturunan kera, terutama bagi masyarakat agamis yang percaya Tuhan, karena dalam kitab Al-Quran telah dijelaskan bahwa manusia yang pertama adalah Adam. Pada teori evolusi menjelaskan tahapan perubahan manusia dari zaman ke zaman, sampai manusia saat ini disebut dengan Homo sapiens. Homo sapiens sendiri memiliki struktur hewan dan mewarisi beberapa insting yang hampir sama dengan hewan. Namun perbedaan atau keistimewaan Homo sapiens ini yaitu memiliki otak yang khas, bersifat manusia sempurna sehingga terdapat perbedaan intelektual yang sangat jauh jika dibandingkan dengan makhluk hidup sebelumnya. Istilah Homo sapiens muncul pada abad ke-18 dalam pembicaraan ilmiah karena dalam ilmu taksonomi, suatu makhluk hidup akan diberi nama dengan dua kata Latin atau binomial nomenklatur yang digunakan untuk mempermudah proses pengelompokan dalam makhluk hidup. Sedangkan Adam adalah nama yang diberikan pada manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Adam adalah manusia yang berpikir taraf konsepsi, memiliki kemampuan berpikir abstrak, serta dapat bertanggung jawab moral dan spiritual, sehingga Adam dapat menerima ajaran-ajaran dari Tuhannya. Pada teori evolusi biologis dijelaskan, perkembangan evolusi makhluk hidup akan mencapai makhluk hidup dengan ciri-ciri yang seperti Adam. Makhluk hidup tersebut dinamakan Homo sapiens dalam ilmu pengetahuan, sehingga dapat diartikan bahwa Adam adalah Homo sapiens pertama dan manusia sekarang adalah keturunan dari Adam dan termasuk Homo sapiens. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu evolusi biologis mengarah ide pada menjelaskan bahwa makhluk hidup pertama adalah hasil evolusi dari molekul anorganik. Teori evolusi sendiri adalah teori yang menerangkan proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Pada proses perkembangannya, teori ini selalu menjadi kontroversial di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang agamis. Kontroversi teori evolusi adalah karena teori dianggap bertentangan dengan agama. Teori dianggap akan mengesampingkan bahkan mereduksi ajaran agama. Namun faktanya anggapan tersebut tidaklah benar, karena mereka dapat mempelajari teori evolusi secara karena mereka mempelajari teori evolusi secara sekilas dan tidak menyeluruh, sehingga terdapat beberapa miskonsepsi. Beberapa miskonsepsi di masyarakat tersebut mengenai seperti manusia yang berasal dari kera dan tidak ada percaya Tuhan. Namun faktanya Darwin menjelaskan bahwa teori evolusi tetap percaya pada adanya Tuhan. Selain itu, Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera.
hal tersebut hanyalah sebuah miskonsepsi di masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.